Syok. Suami dan mertuaku paksa ibuku jadi pembantu. Aku tak tinggal diam. Membalas dendam dingin, menghancurkan hidup mereka hingga jadi gelandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Satu-satunya hal yang mengisi pikiranku sepanjang perjalanan pulang adalah senyum ibu. Aku merindukannya. Selama 2 minggu dinas di luar kota, aku hanya bisa meneleponnya dan mendengar suaranya yang lembut. Ibu Ratna, wanita paling sabar yang pernah kutemui, adalah separuh jiwaku. Sejak ayah meninggal, aku berjanji akan menjaganya dan memasukkannya ke dalam rumah tanggaku bersama Rizky, suamiku, adalah caraku menepati janji itu. Aku sangat bahagia saat Rizky menyetujuinya, bahkan menyambut ibu dengan tangan terbuka. Setidaknya, itulah yang kulihat di awal. Aku turun dari taksi di depan rumahku yang megah. Desain modern minimalis dengan sentuhan taman kering di depan, rumah ini adalah hasil jeripayahku di perusahaan arsitek ternama. Rizky, suamiku, juga seorang arsitek, dan kami membangun rumah ini dari nol. Kunci serep yang kusimpan di tasku cari, namun tiba-tiba aku teringat ingin memberi kejutan. Aku melangkah ke pintu depan, bersiap menekan bel. Tapi suara dari dalam menghentikan tanganku. Suara itu bukan suara tawa atau canda. Itu suara bentakan. Cepat sedikit. Bu, jangan lelet begitu. Itu suara Ibu Wulan, mertuaku. Iya, Bu, ini sudah. Suara Ibu Ratna terdengar sangat pelan, nyaris tak terdengar. Sudah apa? Sudah tua? Makanya, kalau disuruh itu jangan bengong. Nanti lantai marmer saya ini kotor lagi. Suara Ibu Wulan meninggi, penuh nada merendahkan. Jantungku berdegup kencang. Ada apa ini? Kenapa Ibu Wulan bicara seperti itu pada ibuku? Biasanya, di depanku mereka terlihat akrab dan saling menghargai. Aku mendekatkan telingaku ke pintu. Terdengar suara gesekan, seperti orang sedang menggosok lantai. Ini sudah bersih, Bu Wulan, ucap ibuku. Bersih bagaimana? Itu masih ada noda, ya? Tadi sudah saya lap, Bu. Jangan membantah. Kamu ini jadi orang tua yang menyusahkan saja. Menumpang di rumah anak, tapi kerjaan tidak becus. Rahangku mengeras. Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari pisau. Menumpang? Ibuku bukan menumpang, ia tinggal di rumahku. Dan dia tidak menyusahkan. Selama aku dinas, aku tahu ibuku akan membantu mengurus rumah, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ini bukan bantuan, ini perbudakan. Aku mengintip dari celah jendela dan pemandangan yang kulihat membuat duniaku runtuh. Ibuku, dengan lututnya yang renta, sedang mengelap lantai marmer yang mengkilap. Di sofa, duduk Rizky, suamiku, dengan santainya. Di sebelahnya, Ibu Wulan dan Ayah Ardi, mertuaku. Mereka semua menonton ibuku dengan wajah datar. Rizky bahkan tidak bergeming. Ia hanya fokus pada ponselnya. Sesekali tertawa kecil, seolah pemandangan di depannya adalah hal yang paling lucu. Tidak ada sedikitpun rasa iba atau keinginan untuk membantu ibu mertuanya. Aku menahan napas. Pemandangan itu lebih buruk dari yang kuduga. Ini bukan hanya tentang Ibu Wulan. Ini tentang Rizky, suamiku, yang membiarkan ibuku diperlakukan seperti itu. Aku merasakan gelombang amarah yang dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus masuk. Tapi bukan untuk berteriak atau membuat keributan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa mereka bisa sekejam ini? Mengapa Rizky, pria yang selalu kukagumi kesabarannya, bisa diam saja? Mataku beralih ke tas yang kubawa. Aku memikirkan apa yang harus kulakukan. Pintu depan bukan pilihan. Mereka pasti akan kaget dan mengubah sikap mereka. Aku butuh cara untuk masuk tanpa terdeteksi. Aku harus menemukan bukti yang lebih kuat dari sekadar penglihatan sekilas ini. Aku mundur perlahan, berbalik, dan berjalan mengitari rumah. Pikiranku kalut. Kakiku terasa berat. Hati kecilku meratap, menolak percaya pada apa yang baru saja kulihat. Rizky, suamiku,
adalah pria yang kucintai, pria yang berjanji akan menjagaku dan keluargaku. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Dia membiarkan ibuku diperlakukan seperti budak di rumahku sendiri. Aku tidak bisa memaafkan ini. Aku melihat ke arah jendela ruang keluarga. Pemandangan itu masih sama. Ibuku masih berlutut. Ibu Wulan masih memarahinya. Dan Rizky, dia masih diam. Tanganku terkepal kuat. Rencana yang tadi kupikirkan untuk mengejutkan mereka dengan kepulanganku yang mendadak, sekarang telah berubah menjadi rencana yang jauh lebih suram. Rencana balas dendam. Aku berjalan memutar ke belakang rumah, mencari celah. Pikiranku terus berputar, mengingat kembali saat-saat kebahagiaan kami. Dulu, Rizky begitu perhatian. Dia selalu menanyakan kabar ibuku, bahkan sering mengajakku untuk menjenguknya di kampung. Setelah kami menikah, dia juga yang pertama kali mengusulkan agar Ibu Ratna tinggal bersama kami, karena ia tahu aku sangat khawatir meninggalkan ibu sendiri di desa. Kata-katanya saat itu begitu meyakinkan, membuatku berpikir bahwa aku telah menemukan belahan jiwa yang sempurna. Biarkan ibu tinggal di sini, sayang. Rumah kita besar, dan aku akan senang jika ada ibu di sini. Beliau sudah seperti ibuku sendiri, katanya dengan senyum tulus yang kini kuragukan ketulusannya. Aku mempercayai setiap kata-katanya. Bodohnya aku. Sambil berjalan, aku merasakan nyeri di dada. Bagaimana bisa seorang pria yang begitu meyakinkan, begitu sempurna, bisa berubah menjadi orang asing yang dingin dan acuh tak acuh? Atau mungkin, inilah sifat aslinya yang selama ini ia sembunyikan dariku? Apakah aku terlalu buta untuk melihatnya? Aku tiba di belakang rumah. Ada pintu samping yang menghubungkan ke dapur. Biasanya pintu itu dikunci, tapi kali ini, entah mengapa, kuncinya tergantung di gagang pintu. Seperti takdir yang sengaja membuka jalan bagiku untuk menyaksikan semua kebenaran ini. Perlahan, aku membuka pintu itu, tak ingin menimbulkan suara. Aku menyelinap masuk, menahan napasku. Pemandangan di ruang keluarga kembali menyambutku, lebih jelas kali ini. Ibuku sedang menggosok lantai dengan kain lap, keringat membasahi pelipisnya. Ibu Wulan bersandar di sofa, menatapnya dengan senyum puas. Ayah Ardi sedang membaca koran, sementara Rizky, suamiku, sibuk dengan ponselnya. Coba gosok lagi, Bu. Itu ada sedikit noda di sana. Perintah Ibu Wulan, menunjuk ke sebuah sudut. Iya, Bu, jawab Ibu Ratna. Kenapa sih kamu harus datang ke sini? Kamu tahu, kan kalau kamu merepotkan. Saya di sini untuk menemani anak saya, Kirana. Anak? Oh, anak yang memeras anaknya sendiri? Anak yang tak tahu diri karena menyuruh kami, orang tua, untuk menampung orang tua lain? Seharusnya kamu bersyukur anakmu itu mau menikah dengan Rizky, anakku. Kami yang lebih terpandang, kamu tahu. Aku mengepalkan tangan hingga buku-buku jariku memutih. Kata-kata Ibu Wulan melukai martabat ibuku dan diriku sendiri. Mereka tidak hanya merendahkan ibuku, tetapi juga meremehkan diriku dan kerja kerasku. Aku ingin sekali berteriak, tapi kakiku seolah terpaku. Aku harus mendengar semua ini. Aku butuh bukti untuk menghadapi mereka, bukti yang tak bisa mereka bantah. Ya, saya tahu, saya berterima kasih, jawab ibuku, suaranya bergetar. Terima kasih? Jangan hanya bilang terima kasih. Lakukan sesuatu untuk membalasnya. Jangan diam saja di sini dan menghabiskan uang anak kami. Bereskan semua pekerjaan rumah, itu tugasmu. Tapi, biasanya Kirana yang mengerjakannya. Kirana? Sejak kapan istri saya jadi pembantu? Celetuk Rizky tiba-tiba, tanpa menoleh dari ponselnya. Rizky, istrimu itu sudah sepantasnya melayani kita. Tapi karena dia sibuk, ya sudah, biar ibunya saja yang melayani kita. Itu sudah sepantasnya, jawab Ibu Wulan. Mereka tertawa. Aku melihat wajah ibuku yang layu, tatapannya kosong. Pemandangan itu bagai pukulan telak di ulu hatiku. Selama ini, mereka menjadikan ibuku budak. Selama ini, Rizky menipuku dengan kata-kata manis. Ia membiarkan ibuku diperlakukan seperti budahannya demi memuaskan ego dan kemalasan orang tuanya. Rizky, suamiku, yang dulu berjanji akan menjagaku, kini menjadi pria paling asing dan kejam yang pernah ku kenal. Tatapan matanya,
Tawa kecilnya, semuanya terasa palsu. Dia tidak peduli. Dia membiarkan ibuku diperlakukan seperti itu. Dia menikmati pemandangan itu. Pikiranku kalut. Ini bukan lagi tentang ketidaknyamanan. Ini tentang penghinaan, pengkhianatan, dan kehancuran. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus muncul dan mengakhiri semua sandiwara ini. Aku melangkah keluar dari dapur, sengaja membuat suara agar mereka menyadari kehadiranku. Bunyi pintu yang berderit membuat mereka menoleh. Wajah mereka yang tadinya penuh tawa dan keangkuhan, langsung berubah pucat. Rizky menjatuhkan ponselnya, sementara Ibu Wulan menatapku dengan mata melotot. Ibuku, yang sedang berlutut, menoleh ke arahku dengan wajah kaget. Matanya berkaca-kaca, seolah ia ingin mengatakan sesuatu, namun tak sanggup bersuara. "Kirana, kamu sudah pulang?" tanya Rizky terbata-bata. Aku tidak menjawab. Tatapanku mengunci pada ibuku yang masih berlutut. Ada bekas keringat di jilbabnya, dan kemeja polosnya terlihat basah. Tanpa berkata apa-apa, aku mendekati ibuku, membantunya berdiri. Ia bangkit dengan gemetar, tak berani menatapku. "Apa yang kalian lakukan pada ibuku?" tanyaku dengan suara dingin, menatap mata Rizky. Rizky terlihat gugup. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ibu Wulan hanya meminta bantuan Ibu Ratna." "Bantuan?" Meminta bantuan sampai berlutut di lantai sambil dikatai, menyusahkan, dan tak tahu diri? Itu yang kamu sebut bantuan? Suaraku meninggi, tidak bisa lagi kutahan. "Jangan mengada-ada, Kirana," sela Ibu Wulan, mencoba kembali ke mode sombongnya. "Ibumu sendiri yang menawarkan diri. Dia merasa tidak enak karena sudah menumpang di sini." Aku tertawa sinis. "Menumpang? Ibu saya tinggal di rumah saya, Bu. Bukan menumpang. Saya yang membeli rumah ini, bukan Anda." "Apa maksudmu?" "Tentu saja ini rumah kami," teriak Ibu Wulan. "Rumah ini atas nama saya, Bu. Semua cicilan, semua uang muka, semuanya dari tabungan saya sebelum kita menikah. Saya yang membangun perusahaan ini, Rizky hanya membantu. Dan sekarang, dia mengizinkan ibunya sendiri memperlakukan ibu saya seperti pembantu." Rizky tiba-tiba berdiri. "Kirana, sudahlah. Kenapa kamu jadi drama begini? Aku cuma menyuruh Ibu Ratna bantu-bantu sedikit. Kamu tahu, ibu kita ini sudah tua. Seharusnya dia mengerti, bukan malah bikin repot." Kata-katanya membuatku syok. Dia tidak menyesal. Dia tidak merasa bersalah. Dia justru menyalahkan ibuku. "Repot?" Suaraku serak. "Ibu saya merawat saya dari kecil, membiayai saya, dan membesarkan saya seorang diri setelah ayah meninggal. Dia tidak pernah merepotkan saya. Kamu yang merepotkan. Kamu yang tidak tahu diri. Jaga bicaramu, Kirana. Aku suamimu," bentak Rizky. "Suami yang pengecut. Suami yang membiarkan ibuku dihina di depan matanya sendiri. Kamu pikir aku tidak melihatnya? Aku sudah melihat semuanya. Kamu, Ibu Wulan, Ayah Ardi, kalian semua menontonnya, dan kalian menikmati itu." Air mataku tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah yang membakar seluruh tubuhku. Mertuaku, yang tadinya angkuh, kini terdiam. Mereka tahu aku tahu. Mereka tidak bisa menyangkal lagi. Rizky menatapku dengan mata kosong, seolah aku adalah orang asing. Pada saat itulah aku sadar. Pernikahan ini sudah berakhir, jauh sebelum hari ini. Kebahagiaan kami, cinta kami, semua hanyalah ilusi. Aku hidup dalam kebohongan. Aku mengambil tas tanganku, menarik koper kecil yang tadi kubiarkan di pintu. Tanpa menoleh lagi, aku meraih tangan ibuku. "Ibu, kita pergi dari sini," kataku pelan, namun tegas. Rizky mencoba menahan tanganku. "Kirana, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan," jawabku tanpa menatapnya. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara panik. "Bukan urusanmu. Sekarang, minggir." Aku mendorongnya, dan ia terhuyung. Ibuku hanya diam, membiarkanku membimbingnya keluar dari rumah neraka itu.
Kami berjalan menjauhi rumah, aku memanggil taksi online, dan kami pun segera pergi. Rizky dan mertuaku hanya bisa mematung di ambang pintu, melihat kami menghilang di kegelapan malam. Kami sampai di sebuah apartemen kecil yang kusewa setahun yang lalu. Apartemen ini adalah rahasia kecilku. Tempatku bekerja dalam proyek-proyek rahasia tanpa sepengetahuan Rizky. Aku tidak pernah mengira tempat ini akan menjadi tempat perlindungan bagi kami. Di sini, aku bisa memeluk ibuku dan membiarkannya menangis di bahuku. Tangisnya bukan hanya karena perlakuan kejam mereka, tapi juga karena rasa bersalah. "Maafkan ibu, nak," ucapnya sesenggukan. "Ibu menyusahkanmu." "Tidak, Bu, ibu tidak menyusahkan. Mereka yang jahat," jawabku, membelai rambutnya. "Tenanglah, Bu, aku akan urus semuanya. Ibu tidak perlu khawatir." Sambil menemani ibu beristirahat, pikiranku terus bekerja. Kata-kata mereka, tawa mereka, tatapan mereka yang merendahkan, semuanya berputar di kepalaku seperti film horor. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mereka harus membayar mahal. Mereka harus merasakan sakit yang kurasakan. Bukan hanya kehancuran rumah tangga, tapi kehancuran hidup. Aku menyalakan laptopku. Hal pertama yang kulakukan adalah mengirim surel ke kantor pusat. Aku meminta semua laporan keuangan perusahaan dan proyek yang sedang ditangani Rizky. Sejak awal, aku tahu ada yang tidak beres dengan proyek-proyeknya. Beberapa kali ia meminta uang tambahan dari tabungan kami dengan alasan untuk investasi, padahal laporan keuangannya terlihat baik-baik saja. Aku tidak pernah menaruh curiga, tapi sekarang aku tahu, kecurigaanku adalah hal yang paling benar. Aku menghabiskan malam itu dengan memeriksa dokumen-dokumen keuangan. Seperti yang kuduga, ada kejanggalan. Beberapa angka tidak cocok, dan ada transfer mencurigakan ke rekening yang tidak kukenal. Aku mencatat semuanya. Aku juga mulai mencari informasi tentang perusahaan ayah Ardi. Aku tahu mereka punya bisnis kecil yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Aku melacak semua aset mereka. Rumah, mobil, bahkan perhiasan yang sering mereka pamerkan. Malam itu aku tidak tidur. Aku terus mengumpulkan bukti, menyusun rencana, dan memikirkan setiap langkah yang akan kuambil. Aku akan menggunakan semua keahlianku sebagai arsitek yang detail dan terorganisir untuk membalas dendam. Aku akan menghancurkan mereka. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang paling halus dan mematikan. Dengan akal. Mereka sudah meremehkan seorang wanita yang mereka kira hanya bisa pasrah. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor dengan wajah datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa rekan kerja menanyakan mengapa aku terlihat murung, tapi aku hanya menjawab dengan senyum palsu. Aku bertemu dengan atasanku, Pak Bram. Aku menceritakan semuanya, tentang perlakuan Rizky dan keluarganya terhadap ibuku. Aku juga menunjukkan kepadanya beberapa bukti awal yang telah kususun semalam. Pak Bram, yang sudah mengenalku sejak lama, adalah orang yang sangat terpercaya. Ia mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. "Rizky melakukan ini?" tanyanya tidak percaya. "Lebih buruk dari itu, Pak. Saya curiga dia menggelapkan dana perusahaan. Beberapa proyeknya memiliki laporan yang tidak wajar." Pak Bram mengangguk. "Ini serius, Kirana. Kita harus selidiki ini secara mendalam. Jangan khawatir, saya akan bantu. Kita akan selidiki semua transaksi yang mencurigakan." Sambil Pak Bram dan tim auditnya mulai bekerja, aku melakukan penyelidikan pribadiku. Aku tahu Rizky punya kelemahan. Dia suka judi online dan punya hutang besar karena itu. Dia sering meminta uang dariku untuk proyek-proyek mendesak, yang ternyata digunakan untuk menutupi hutangnya. Aku melacak semua rekeningnya. Aku tahu, Rizky menggunakan nama-nama palsu untuk melakukan transaksi, tapi aku punya data bannya. Aku akan gunakan itu untuk menjebaknya. Aku juga mulai menggali informasi tentang bisnis mertuaku. Ayah Ardi memiliki sebuah perusahaan konstruksi kecil. Aku mencari semua dokumen dan kontraknya. Ternyata, bisnisnya sedang diambang kebangkrutan. Mereka memiliki hutang besar kepada banyak pemasok. Aku juga menemukan bahwa ayah Ardi sering meminjam uang dari rentenir.
Semua bukti itu bagai potongan-potongan teka-teki yang kini mulai tersusun. Rizky dan keluarganya adalah orang-orang yang tamak dan penuh tipu muslihat. Mereka melihatku sebagai sapi perah. Mereka tahu aku punya uang dan mereka ingin memerasnya dengan cara yang paling kotor. Aku mulai mengirimkan surel anonim ke beberapa rekan bisnis Rizky. Aku memberikan petunjuk tentang laporan keuangannya yang tidak jelas. Aku juga memberikan bocoran tentang utang-utang mereka yang semakin menumpuk. Aku tidak langsung menuduh. Aku hanya memberikan informasi yang bisa membuat mereka curiga dan mulai bertanya-tanya. Reaksi yang kudapatkan adalah yang kuharapkan. Banyak dari mereka mulai menarik diri dari kerjasama. Mereka tidak ingin mengambil risiko berbisnis dengan orang yang tidak jujur. Aku juga mulai menghubungi beberapa bank dan lembaga keuangan. Aku memberikan informasi tentang utang-utang yang dimiliki ayah Ardi. Aku melakukan ini dengan sangat hati-hati. Seolah-olah aku adalah orang yang tidak sengaja menemukan informasi ini. Aku tahu, dengan begitu banyak hutang, para kreditur akan mulai menagih. Dan ketika mereka menagih, Rizky dan keluarganya tidak akan bisa bersembunyi. Mereka akan dikejar oleh semua orang. Aku bekerja keras, siang dan malam, merangkai setiap langkahku dengan hati-hati. Aku tidak akan membuat kesalahan. Aku tahu, satu langkah salah bisa menghancurkan rencanaku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan pastikan mereka kehilangan segalanya. Sama seperti mereka membuatku kehilangan kepercayaan dan harga diri ibuku. Aku akan membalas dendam dengan cara yang paling elegan, hingga mereka tidak bisa bangkit lagi. Beberapa minggu kemudian, efek dari rencanaku mulai terlihat. Awalnya, Rizky masih terlihat santai. Ia masih sering menghubungiku, memohon agar aku kembali, dengan alasan bahwa ia merindukanku. Aku tidak pernah menjawab panggilannya. Tapi aku tahu, kebahagiaannya tidak akan bertahan lama. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari Pak Bram. "Kirana, semua bukti sudah lengkap," katanya dengan suara tegas. Dana perusahaan yang digelapkan Rizky jumlahnya tidak main-main. Kita akan melaporkannya ke pihak berwajib dan memprosesnya secara hukum. Hari ini, dia akan dipanggil. Aku mengucapkan terima kasih. Tepat pada sore hari, aku menerima surel dari kantor yang mengumumkan bahwa Rizky telah diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat karena kasus penggelapan dana. Berita itu menyebar dengan cepat di dunia arsitektur. Rizky yang dulu dikenal sebagai arsitek muda berbakat, kini dicap sebagai seorang penipu. Reputasinya hancur lebur. Aku juga mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa ayah Ardi mengalami serangan jantung setelah mendengar berita tentang Rizky. Beliau langsung dilarikan ke rumah sakit. Ibu Wulan meneleponku berkali-kali, memohon agar aku mencabut laporanku. Aku tidak pernah mengangkatnya. Aku tidak peduli. Mereka sudah membuat ibuku sakit hati, dan sekarang giliran mereka yang merasakan sakitnya. Hidup mereka yang dulu penuh kemewahan, mulai terasa goyah. Bank-bank dan lembaga keuangan yang kusurati mulai menagih hutang-hutang mereka. Pemasok-pemasok yang ayah Ardi hutangi juga mulai mengirimkan surat peringatan. Rumah dan mobil mereka terancam disita. Aku mendapatkan semua informasi ini dari informan yang kusewa. Aku tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Rizky meneleponku lagi, kali ini dengan suara panik. "Kirana, tolong aku. Semuanya hancur. Aku dipecat. Ayah sakit. Aku tidak tahu harus bagaimana." "Tentu saja kamu tahu harus bagaimana, Rizky," jawabku dengan suara datar. "Kamu hanya perlu menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu." "Perbuatan apa?" "Perbuatan yang kamu lakukan pada ibuku. Kamu membiarkan ibuku diperlakukan seperti budak. Kamu mengkhianati kepercayaanku. Kamu pikir aku akan diam saja?" "Aku minta maaf. Aku menyesal. Aku tidak bermaksud begitu." "Penyesalanmu sudah terlambat, Rizky. Hidupmu sudah hancur. Ini semua karena perbuatanmu. Kamu dan keluargamu akan membayar mahal atas semuanya. Aku bersumpah." Aku menutup teleponnya. Aku bisa membayangkan wajahnya yang putus asa di seberang sana. Ia dulu begitu sombong, kini ia tak punya apa-apa lagi. Ia tak punya jabatan, tak punya uang, tak punya kehormatan. Dan ia tidak tahu, ini semua baru permulaan. Aku akan pastikan mereka tidak punya tempat untuk berpijak.
bahkan sebidang tanah kecil pun. Sejak Rizky dipecat, kehidupan mereka berbalik 180 derajat. Pemasok-pemasok yang ayah Ardi hutangi datang ke rumah mereka setiap hari, menagih utang yang menumpuk. Ban juga tidak mau kalah, mengirimkan surat peringatan penyitaan. Mereka panik. Rumah mewah yang selama ini mereka banggakan, kini menjadi neraka. Aku terus memantau setiap pergerakan mereka. Aku melihat bagaimana Ibu Wulan yang dulu sombong, kini harus berhadapan dengan petugas ban yang datang ke rumahnya. Aku juga melihat bagaimana Rizky yang dulunya gagah, kini harus menghabiskan hari-harinya di pengadilan, diinterogasi oleh polisi dan jaksa. Pemandangan itu bagai obat penenang bagiku. Aku merasa lega, melihat mereka merasakan sedikit dari penderitaan yang telah mereka berikan pada ibuku. Aku menghubungi seorang pengacara hebat yang sudah lama ku kenal. Dia adalah pengacara yang sama yang dulu mengurus surat-surat rumahku. Aku meminta bantuannya untuk mengurus penyitaan rumah dan semua aset yang masih atas nama Rizky. Mereka punya hak untuk menyita. Pak, kataku padanya. Bukti-bukti sudah ada di tangan mereka. Mereka tidak bisa kabur lagi. Pengacara itu mengangguk. Ini akan menjadi kasus yang mudah, Kirana. Dengan semua bukti ini, kita bisa memastikan mereka kehilangan semuanya. Aku menyetujui. Dan dalam waktu yang singkat, surat penyitaan pun datang ke rumah mereka. Mereka menolak, namun tak berdaya. Mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan rumah mewah yang mereka banggakan. Mereka dipaksa untuk pindah. Aku melihat mereka mengangkut barang-barang mereka yang sudah tidak banyak. Wajah mereka terlihat lusuh, lelah, dan penuh keputusasaan. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian-pakaian mahal, melainkan pakaian-pakaian yang terlihat kusut. Mereka berjalan ke sebuah mobil pick-up sewaan, membawa semua yang tersisa dari kehidupan mereka yang mewah. Aku mengutus mata-mata untuk mengikuti mereka. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu jauh dari kata layak. Dinding-dindingnya kotor, atapnya bocor, dan kamarnya hanya satu. Aku melihat foto-foto mereka yang diambil oleh mata-mataku. Rizky yang biasanya rapi, kini terlihat kotor dan kuyuh. Ibu Wulan yang selalu tampil modis, kini mengenakan daster yang lusuh. Ayah Ardi yang sedang sakit, terbaring di kasur tipis. Mereka tidak punya uang untuk membayar kontrakan. Mereka mencoba menjual beberapa perhiasan yang tersisa, namun tak ada yang mau membelinya dengan harga tinggi. Mereka mencoba mencari pekerjaan, namun tidak ada yang mau menerima mereka. Nama baik Rizky sudah hancur, dan ayah Ardi terlalu sakit untuk bekerja. Mereka terpaksa menjual barang-barang di rumah, sedikit demi sedikit, hanya untuk membeli makanan. Aku tersenyum puas. Ini adalah balasan yang setimpal. Mereka telah membuat ibuku menderita, dan sekarang mereka harus merasakan penderitaan yang sama. Mereka kehilangan segalanya. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya hidup miskin, bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Aku tidak merasa kasihan. Aku merasa puas. Aku merasa balas dendamku telah terpenuhi. 1 bulan kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke tempat di mana mereka tinggal. Aku mengenakan jilbab yang rapi, dan pakaian yang simpel. Aku tidak ingin mereka mengenaliku. Aku hanya ingin melihat sendiri kehancuran mereka. Aku tiba di kontrakan mereka. Pemandangannya lebih buruk dari yang kuduga. Rumah itu terlihat berantakan, bau apek menyebar dari dalamnya. Aku melihat mereka duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalan. Rizky yang dulunya selalu tampil rapi dengan kemeja kantornya, kini hanya mengenakan kaos oblong yang kumal. Ia memegang sebatang rokok, tatapannya kosong. Ibu Wulan yang selalu modis, kini hanya mengenakan daster lusuh. Ia menangis, meratap, tak peduli dengan orang-orang yang melihatnya. Ayah Ardi tidak terlihat. Mungkin ia masih sakit di dalam. Aku mendekat, berpura-pura ingin bertanya. Maaf, Pak, Ibu, ada apa? Ibu Wulan menoleh, wajahnya sembab. Ia tidak mengenaliku. Kami tidak punya apa-apa lagi, Nak. Kami tidak punya uang. Tidak ada yang mau membantu kami. Aku tersenyum dalam hati. Kenapa, Bu? Karena anak kami, ia membuat malu keluarga. Ia dihancurkan oleh istrinya sendiri. Rizky menoleh, matanya merah.
Dia kejam, sangat kejam. Aku hanya ingin minta maaf, tapi dia tidak pernah mau mendengarkanku. Kenapa, Mas? Tanyaku pada Rizky. Aku sudah menyakiti ibunya. Aku membiarkan ibuku memperlakukan ibunya seperti pembantu. Aku menyesal. Jawabnya. Aku hanya mengangguk. Aku tahu penyesalannya tidak tulus. Ia hanya menyesali kehancuran hidupnya, bukan perbuatannya. Aku berjalan pergi, meninggalkan mereka yang tenggelam dalam keputusasaan. Aku melihat mereka yang tadinya gagah, kini tak berdaya. Aku melihat Ibu Wulan yang tadinya sombong, kini meratap. Aku merasa senang. Aku tidak merasa kasihan. Aku hanya ingin melihat kehancuran mereka. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar dari mata-mataku. Mereka sudah tidak lagi tinggal di kontrakan. Mereka diusir karena tidak bisa membayar sewa. Aku meminta mata-mataku untuk melacak mereka, dan ia menemukannya di sebuah stasiun kereta api. Mereka hidup sebagai gelandangan. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Aku memutuskan untuk pergi ke sana. Aku ingin melihat kehancuran mereka dengan mata kepalaku sendiri. Aku tiba di stasiun. Pemandangan itu lebih buruk dari yang kuduga. Rizky yang dulunya tampan, kini terlihat kotor dan dekil. Ia mengenakan pakaian lusuh, rambutnya acak-acakan. Ia sedang mengemis, meminta-minta kepada orang yang lewat. Ayah Ardi terbaring di bangku stasiun. Ia terlihat kurus dan sakit-sakitan. Ibu Wulan duduk di sebelahnya, memeluk tas lusuh. Aku berjalan ke arah mereka, jantungku berdegup kencang. Aku menarik kerudungku ke bawah, menutupi wajahku. Maaf, Pak, Ibu, apa yang terjadi? Tanyaku, dengan suara yang kuredam. Rizky menoleh, matanya kosong. Kami tidak punya apa-apa lagi, Nak. Hidup kami hancur. Kenapa? Kami tidak tahu harus kemana lagi. Kami kehilangan segalanya. Kalian tahu kenapa itu terjadi? Kataku, melepas kerudungku. Itu karena perbuatan kalian. Mereka melihatku, wajah mereka pucat. Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu aku adalah wanita yang telah menghancurkan hidup mereka. Kirana, kata Ibu Wulan, terbata-bata. Ya, Bu, ini saya, Kirana. Kamu yang melakukan ini? Tanya Rizky. Ya, saya yang melakukan ini. Kalian sudah membuat ibuku menderita, jadi saya akan membuat kalian menderita, kataku. Tapi, kami sudah tidak punya apa-apa. Apa yang kamu inginkan lagi? Saya tidak menginginkan apa-apa dari kalian. Saya hanya ingin melihat kalian hancur. Saya hanya ingin melihat kalian merasakan penderitaan yang telah kalian berikan pada ibuku. Kirana, tolong kami. Aku tertawa sinis. Tidak akan pernah. Kalian sudah membuat pilihan. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Aku berbalik, meninggalkan mereka di sana. Aku tidak menoleh lagi. Aku tahu, balas dendamku telah sempurna. Aku tidak merasa bersalah. Aku hanya merasa puas. Aku pulang ke rumah, memeluk ibuku, dan memulai hidup baru. Hidup yang lebih bahagia, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang kelam.